Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Dian Permadi, di channel Rahmat_Segalan, yang mengkaji pembelajaran matematika, info komputer, Linux, kajian sejarah Indonesia maupun internasional. Oke, dalam sesi kali ini saya akan mengkaji atau menjelaskan materi lanjutan ya teman-teman ya, di kelas 12, yaitu turunan untuk bagian kedua. Oke, berarti saya anggap yang pertama sudah paham ya. Artinya gini ya, apabila kalian beranjak di tangga atau bagian kedua ini, kalian harus paham yang fundamental atau dasar itu harus paham dulu ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja. Ya, turunan diferensial bagian kedua. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Rahmat_Segalan untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran matematika yang bermakna. Oke, langsung saja ya. Ya, ini seperti biasa biodata saya. Lalu, kemarin kan kita sudah sampai di soal yang kelima. Nah, di soal kelima itu kan cuma sampai apa? Cuma sampai yang standar ya. Artinya pangkatnya itu hanya sampai 2. Nah, di sini bagaimana kalau kita menyelesaikan turunan yang pangkatnya itu lebih dari 2. Ya, artinya gini, kalian tidak perlu mengalihkan sampai berkali-kali, sampai 3 kali seperti itu ya, dengan aturan depan kali depan, depan kali belakang, terus sulit. Nah, makanya di sini ada sifat-sifatnya ya teman-teman ya. Jadi jika ditanya, jika fx sama dengan dalam kurung 2x minus 1 tutup kurung pangkat 3. Jadi berapa turunan pertamanya atau f aksennya? Ya, seperti ini. Ini konsepnya seperti ini ya. Jadi ketika ada pangkat n atau berlaku y sama dengan u. Jadi u itu adalah pengganti dari yang dalam kurung. Artinya u yang tadi itu kan 2x minus 1. Nah, berarti kita anggap u itu yang di dalam pangkat n. Maka y aksennya sama dengan, sebenarnya intinya sama, pangkat kalikan depan, pangkat kurangi 1. Cuman di mana bedanya? Nah, ini beda di sini ya. Ketika ada u pangkat n, jadi y aksennya sama dengan pangkat taruh depan, u-nya jangan diturunkan, u-nya biasa aja. Jadi ketika ada 2x minus 1, kamu tulis ulang lagi, lalu n minus 1 atau pangkat kurangi 1 dikalikan dengan u aksen. Jadi dikalikan dengan turunan yang ada dalam kurung atau bracket gitu. Ya, coba kita lihat satu-satu ya, contohnya. Oke, soal tadi 2x minus 1 dalam kurung pangkat 3 kan begitu. Nah ini saya langsung ya. Jadi 3 ini n taruh depan, terus apa lagi? U. Nah, u kan berarti pengganti dari apa nih? Coba saya coret ya, biar kalian paham nih. Nah, nih. Jadi u. Nah, di sini n ya, di sini u ya. Ini dari mana 2 minus 1? 2 minus 1 awal dari sini. Awal dari 3 dikurangin dengan 1. Hasilnya 2. Nah, ini apa nih 2 nih? 2 adalah u aksen atau turunan dari u. Nah, ini jadi yang dalam kurung ini kamu turunkan. Kenapa turunan 2x minus 1 sama dengan 2? Kan kalau saya bilang kemarin ya, yang konsep kemarin, berarti ketika ada suatu bilangan yang tidak ada variabel belakangnya, berarti kita anggap ya 0. Berarti nggak usah kita anggap ya, minus 1 kita anggap 0. Nah, maka kamu turunkan dulu yang 2x-nya. Ingat, 2x itu kan berarti x-nya pangkat 1. Berarti kali 1 kalikan 2, 2. Jadi pangkatnya kurang 1. 1 kurang 1, 0. Ya, gimana aturannya? Akar pangkal dan logaritma. Apapun dipangkati 0, hasilnya selalu 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, seperti itu ya. Itu. Saya rasa mudah ya. Jadi kalau udah terbiasa ya gampang kan gitu. Oke, gimana lanjutannya? Ya, gini. Jadi kamu kalikan nih masing-masing ya gini. Ya, jadi dikalikan. Ingat, dalam kurung boleh kita kalikan dulu ya. Jadi 3 dikalikan 2 dari mana nih? Boleh gak nih dikalikan? Dalam kurung masih pangkat 2 kalikan dengan 3. Gak boleh. Artinya boleh kita kalikan juga yang di luar dulu. 3 kalikan 2, 6. Berarti u-nya ini yang tadi 2x minus 1 pangkat 2 turun lagi. Nah, begitu. Paham? Nah, bisa lagi gak nih? Ya, jelas bisa. Karena kan ini dia masih dalam apa? Dia masih ada dalam kurung pangkat 2. Berarti kita pecah lagi di sini. Artinya ini kan 2 kali, berarti kan kayak biasa ya, depan kali depan, depan kali belakang.
belakang kali depan, belakang kali belakang. Nah, ini aturan rumus pelangi atau dalam artian apa ya, persamaan kuadrat. Nah, itu yang sudah kau pelajari dulu waktu SMP dan MTS. Jangan sampai lupa, kan gitu ya, oke? Gimana cara mengalikannya? Kayak biasa, 6-nya kita abaikan dulu, lalu kita kerjakan yang dalam kurung nih. 2x kali 2x, 4x kuadrat, jangan lupa x kali x kan pangkat 2, kan gitu ya. Terus 2 kali min 1, min 2, taruh situ ya, jadi ingat. Terus min 1 kalikan 2, min 2, jadi min 2, ngutang 2 jadi 4, min 4x, jadi min 1 kalikan min 1 plus 1, ya gitu. Paham? Nah, ini bisa kalikan nggak? Ingat, kalau di sini sudah tidak ada pangkatnya lagi, artinya tidak ada pangkat lagi di sini, berarti boleh kamu kalikan. Nah, jadi kalikan masing-masing seperti ini. Ya, ini baru boleh nih, ya kan? Baru boleh, ini saya taruh sini atas ya. Boleh kita kalikan 6 kali 4, 24, x pangkat 2-nya turun. 6 kali min 4, min 24, x taruh sini. Terus 6 kali 1, 6 taruh sini. Jadi pertanyaan kita, jawaban kita benar sampai situ. Paham ya? Jadi intinya ketika ada y sama dengan dalam kurung u pangkat n, maka y-nya gimana? Ini. Jadi kamu harus pahami ini. Ya gitu. Jadi n taruh depan atau pangkat taruh depan, u yang dalam kurung taruh dulu, pangkat kurangin 1, lalu dikalikan dengan u aksen atau aksen yang dalam kurung kamu turunkan. Ya, seperti itu. Paham? Saya rasa mudah ya. Nanti kalian sudah terbiasa kok kalau misalnya udah lebih banyak soal-soal yang kita kaji, pasti kalian punya bayangan tersendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk di nomor 6, apa jawaban tadi? Iya, jawabannya yang mana? Yang E, 24x kuadrat min 24x plus 6. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Di nomor 7. Nah, ini sebenarnya bisa kamu kalikan dengan 5x kuadrat min 1 dikalikan 5x kuadrat min 1. Cuman coba kita biasakan dengan konsep yang Y sama dengan U pangkat N. Nah, seperti itu ya. Jadi ini mengantisipasi kalau misalnya pangkatnya itu lebih dari 2. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sama dengan tadi konsep yang saya kasih. Berarti ini kita jangan mengkalikan dengan yang ini. Kita pakai konsep yang atas dulu, atau konsep yang pangkatnya itu ada lebih dari 1 ya, atau lebih dari 2. Nah, seperti itu ya. Ya, kita record dulu, atau kita coret-coret seperti ini. Nah, ini. Oke, berarti kalikan apa nih? Oke, apa nih 2? 2 itu kan apa nih? 2 itu N. Berarti ini apa? Ini N. Ya kan? Ini apa nih? Yang 5x kuadrat min 1, ini U. Coba tulisannya saya perbagus ya sebentar. Ini N, ini yang dalam kurung U. Nah, U-nya gimana? U-nya kok bisa pangkatnya hilang? Ya jelas, karena kan di sini apa? Karena 2 dikurangi dengan 1. Pangkat 1 kan tidak perlu kita tulis. Boleh gak Pak kita tulis? Ya is oke, nggak masalah. Cuman kayaknya ribet ya kalau kita tulis ya. Terus dari mana nih 10x? U aksen atau turunan yang di dalam kurung ini. Ingat. Nah, lihat. Angka min 1 ini ada variabel x-nya gak di belakangnya? Gak ada. Berarti kita anggap dia 0. Berarti kamu kerjakan yang ini. 5x kuadrat. Pangkat kalikan depan, pangkat kurangi 1. 2 kali 5, 10. X pangkat 2 min 1, 1. Jadi 10x saja. Tidak perlu pangkat 1-nya kamu tulis. Ya, seperti itu. Masih bisa dilanjutin? Nah, oke lanjut ya. Jadi 20x dapat dari mana? Nah, kalau saya gini, kalau saya mengalihkan dulu yang dia itu bilangan biasa atau bilangan aslinya, ini kamu kalikan ke sini. Kamu kalikan 2 kali 10 berapa? Taruh sini 20. 5x kuadrat min 1 turun. Nah, berarti nanti langkah terakhir apa? Langkah terakhir tinggal mengalihkan ini. Nah, ini bisa. Kenapa dia bisa dikalikan dengan yang bilangan biasa? Karena di sini tidak ada pangkatnya lagi, begitu. Jadi 20x dikalikan 5x. Ingat, 20x itu kan x pangkat 1. Berarti kalau kalikan dengan x pangkat 2, berarti jadi x pangkat 3. Nah, seperti itu ya.
aturan, pangkat, dan logaritma kelas 10. Harusnya sudah paham sekali karena sekarang kalian sudah kelas 12. Ya, seperti itu ya. Yang terakhir, 20x min 1 min 20x. Selesai belum? Ya udah, karena kan yang tanya hanya f aksen atau turunan pertama. Iya, seperti itu. Jadi sudah mudah ya. Jadi belajar itu nggak perlu gimana ya, konteks rumus harus hafal. Enggak, yang penting kalian paham konsepnya aja. Pangkat kalikan depan, pangkat kurangi 1 itu yang standar ya, untuk diferensial turunan ya. Modal dasar untuk apa? Tarik terakhir ya, apa? Integral lipat 1 lipat 2 dengan batas atas batas bawah ya. Kita hapus di sini. Berarti apa jawabannya? Nomor 7. Iya benar. Jadi jawabannya yang C, 100x pangkat 3 min 20x. Cukup sampai situ. Ya. Oke. Mau kita lanjut? Masih ada waktu ya. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nah, ini ada akar nih. Ingat, akar itu kan berarti kan yang dalam dibagi yang luar ya. Apanya? Variabel. Berarti kalau akar X yang saya bilang kemarin apa? X pangkat berapa? Yang dalam kan 1, yang luar 2. Jadi X pangkat setengah. Itu gambaran ya. Saya bukan ngajarin lagi dari awal karena cuma mengingatkan doang. Kelas 10 mungkin kalian lupa gitu. Oke. Nah, ini coba saya coret-coret nih biar jelas nih. Oke. Kenapa dia X-nya pangkatnya setengah? Ingat, konsep apa? Konsep akar X itu adalah X pangkat setengah. Kenapa setengah? Karena di sini 1, di sini 2, yang tidak tertulis. Artinya kamu harus paham juga ya. Ketika ini ketemu angkanya, berarti yang mana yang dalam? Yang dalam ya ini, yang dalam berarti 4x kuadrat plus 3. Udah itu aja. Jadi dipangkatin dengan setengah. Begitu. Ya. Oke. Apalagi nih? Ini sama gak dengan tadi? Jadi Y aksen itu gimana? Y aksen dari U ya. Y aksen dari U gimana yang tadi? Ini kan dari U ini pangkat N. Nah, gimana tadi? Berarti yang tadi N dikali apa? U tutup kurung N min 1. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan U aksen. Oke. N-nya mana N-nya? N-nya udah jelas ini setengah. Positif atau negatif? Positif. Terus U-nya mana? Yang dalam kurung. Ini U. Masukin sini, turunin. Ini U. Nah, pangkatnya kenapa jadi min setengah? Lihat di sini. Min setengah jadi dari mana nih? Ya ini. Berarti setengah dikurangi dengan 1. Kamu punya uang setengah, tapi utangnya 1. Masih ngutang nggak? Ya jelas, masih ngutang berapa? Setengah atau 1/2. Jadi min setengah. Ini apa nih? Ini U aksen. Dari mana U aksen? Nah, turunan dari yang dalam kurung. Oke, sekarang turunkan dulu. Yang 3x ini ada x-nya nggak di belakangnya? Ada, berarti dia kita anggap ya. Begitu. Oke, berarti masing-masing dulu. 2 kali 4, 8x. X pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. 3, dari mana nih? Ini kan 1 nih. 1 kali 3, 3. X 1 min 1, 0. Jadi 3 kali 1 berapa? Ya 3. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, sekarang ini kita pecah lagi. Mana yang bisa kita kalikan? Ini, ingat, yang bisa kita kalikan itu hanya yang di luar ya. Artinya, kenapa yang dipangkatin ini tidak bisa dikalikan dulu? Kenapa? Karena dia masih punya pangkat min setengah, tidak boleh. Artinya boleh kita kalikan dulu yang setengah ini dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan 8x plus 3. Ini saya langsung aja ya. Jadi 1 kali 8x plus 3 per 2. Atau sama-sama dibagi jadi 4x plus 3 per 2. Ini kalau kita kaji begini ya. Jadi setengah itu, ini setengah, ini dari sini nih. Saya kaji nih ya di sini. Jadi setengah itu dikalikan dengan 8x plus 3. Nah, seperti ini. Ya, ini boleh jadi per 1 gak? Boleh, artinya nanti kita turunkan jadi
8x plus 3 dibagi dengan 2. Nah, 8 dibagi 2 berapa? Bisa kita coret di sini. Jadi berapa? 4. Jadi turunnya 4x plus, nah 3 bagi 2 bisa gak? Habis gak? Enggak. Jadi tetap hasilnya jadi 3 per 2. Nah, begitu. Karena ini saya langsung untuk menghemat waktu dan slide juga ya. Jadi langsung saja. Nah, ini pangkatnya yang ini bisa lagi gak dikalikan? Ya bisa. Karena apa? Dia masih punya pangkat belakang. Kalau tidak punya pangkat belakang, silahkan dikalikan hasil dari 4x plus 3 per 2. Iya, seperti itu. Ya, ini dasar sekali ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kita sudah belajar limit dengan integral, kalian turunan nggak paham. Ya, itu fatal ya. Jadi saya rasa ya sia-sia kamu belajar gitu ya. Oke. Saya clear kan? Oke, clear saya. Oke, berarti jawabannya mana? Nomor 8. Jawabannya yang E. Ya, seperti coret-coretan yang tadi kita kerjakan. Begitu caranya, oke? Ya, sudah mulai pusing ya. Oke, sudah mulai akar-akaran, nanti ketemu akar dalam akar, ada minnya lagi, terus diturunin lagi, turun kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu jangan pusing karena intinya dasarnya dulu pahamin, kedepannya kembangkan. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 9. Nah, ini sebenarnya bisa dikalikan dengan kali silang, cuman ada cara tertentu ya yang agak sebenarnya mudah gitu ya. Oke, ini kalau kalian mau kali silang boleh juga, cuman nanti kalian akan terhambat gimana? Ini kan pangkatnya kan semuanya masih pangkatnya 1 semua ya. Gimana kalau pangkatnya itu lebih dari 1? Misalnya di sini 2, di sini 3. Apakah bisa mengkalikan silang? Repot. Nah, berarti kita menggunakan apa? Kita nanti menggunakan sifat. Yang pertama dulu caranya. Nah, misalkan U itu gini ya. Jadi kalau U itu kita anggap itu yang bagian depan itu udah selalu. Jadi jangan kebalik antara U dengan V. Nah, U itu yang ini, yang depan. Ini, nah U seperti ini. Terus ada U aksen. Jadi kita turunkan dulu. Kita jabarkan dulu U dengan U aksennya. Ini saya rasa udah paham ya. Jadi U aksen dari 3x kuadrat min 6 adalah 6x min 6. Nah, seperti itu. Terus apa lagi? V. Nah, jangan lupa. V-nya itu selalu yang belakang. Ini V. Kalau saya ada cungkilnya begini ya. Jadi membedakan antara U dengan V itu, kalau V itu belakangnya ada cungkilnya atau ada tanda apa? Tambahan garis seperti itu ya. Jadi kita cari U-nya dulu, lalu apa? Jabarkan V aksennya. Ingat, angka 2 ini tidak bernilai. Berarti apa? Turunan dari x saja jadi 1. Kenapa 1? Pangkat 1 kali 1 1. 1 pangkatnya kurangi 1 0. Jadi 1 kalikan 0, 1 kali 1 ya 1. Jadi V aksennya 1. Lalu ya, ini karena saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu gambarnya atau coret-coretannya ya supaya jelas. Oke, ini sehingga nah, seperti ini. Ada istilah begini. U kalikan V. Nah, U aksen U nih. Berarti kan ini ya, berarti yang di atasnya ini U. Nah, ya kan? Ini U, ini V aksen. Nah, gini ya. U kalikan V. Nah, tambah U dikalikan dengan V aksen. Nah, gitu. Jadi U kali V aksen dikalikan U kali V aksen gitu. Jadi paham ya? Jadi gitu caranya. Jadi nanti kalau misalnya nggak paham, nanti saya kasih konsep lagi gitu. Ketika ini 6 kali 6 nih boleh dikalikan nggak? Boleh kalikan silang. Kalikan sini. Oke, saya coret dulu di sini ya. Saya coret-coret. Nah, ini kalikan silang juga boleh ke sini. 6x kalikan x. 6x kuadrat. Ini. Ya, jadi plus 12. Taruh sini. Terus, ini kali ini. Min 6 kalikan. Ini kali ini. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus 12x min 6. Tunggu dulu. Ya, di sini masih ada tanda lagi nih. 3x plus 6 kalikan 1 kan udah pasti hasilnya ini kan. Pasti kan 3x min 6. Nah, udah. Berarti kita jabarkan dulu mana yang perlu kita jabarkan. Kumpulkan dulu 6 dengan 3. Bisa gak? Tambah tandanya 9. 12x min 6.
Berarti kan berapa? 6. 6 min 12x min 6, 6x min 6 lagi. Jadi tinggal habis. Jadi kamu punya uang 12 kurangin 6, tinggal 6 kan? 6 dikurangin 6 lagi, habis kan jadi 0. Jadi sisanya tinggal turun aja angka 12-nya. Begitu. Jadi hasilnya 6x kuadrat plus min 12. Ya, seperti itu ya. Ini sebenarnya mengantisipasi untuk pangkat yang lebih dari 2 ya. Sebenarnya kalau pangkatnya itu cuma ada 1, masing-masing kamu kalikan silang aja, itu nggak masalah gitu. Ya, oke, itu cara lain ya. Oke, sekarang udah benar. Nah, sekarang gimana untuk cara yang kedua? Cara yang kedua boleh juga begini. Jadi f aksennya 3x min 3. Nah, ini diapain nih? Ini 3x-nya ini kurangin, kalikan dulu ke sini. Plus 6x, jabarkan dulu, kalikan lagi, min 6x kuadrat pangkat 3-nya min 12. Nah, f aksen sama dengan tadi kamu jabarkan, saya itu ketemu sama. Nah, kalau cara ini tidak saya rekomendasikan ya, kenapa? Karena ini nanti harus menghafal rumus juga. Lebih baik kita menggunakan cara konsep yang saya buat itu, dengan V aksen, jadi dijabarkan dulu. Kalau gini gimana? Ini udah pasti rawan salah ya. Saya juga tidak merekomendasikan, kenapa? Ya sudah, kita pakai cara yang pertama saja, begitu. Paham? Ya, jadi kalian nanti bisa menilai cara mana yang paling mudah. Oke? Berarti mana jawabannya? Jawabannya yang E, 9x kuadrat plus 12. Iya, seperti itu. Yang ke-10, ini ada pembagian U, V. Nah, ini konsepnya ya. Ada perkalian, pasti ada pembagian. Artinya, kalian nanti dituntut untuk tetap menggunakan aturan U dengan V, baik itu U aksen maupun V aksennya. Oke, kita bahas di sini. Bahas. Jabarkan dulu U-nya. Ingat, kalau tadi U itu di depan, berarti lawannya depan itu apa? Atas, ya. Ini U-nya. Ini apanya? Ini V-nya. Berarti U-nya masukin, U aksennya berapa? Ini ingat, 2 tidak kita anggap, jadi tinggal 3. V-nya yang belakang ya, atau yang bawah ya. Jadi 4x min 1, berarti V aksennya. Nah, seperti itu. Jadi penjabaran seperti itu ya. Kita hapus dulu. Berarti gimana konsepnya? Nah, begini. Ini aturan konsep dasar dari turunan pembagian. Nah, ini pembagian. Jadi caranya begitu ya. Jadi F aksen adalah U aksen kalikan V min U kali V aksen. Nah, kalau kalian tadi mengerjakan soal sebelumnya, ini sebenarnya ini sudah ada ini. Ini udah ada di mana? Di perkalian. Perkalian U dikalikan dengan V. Nah, maka berlaku ini. U aksen dikalikan V, ya. U aksen dikalikan V min U kali V aksen. Tinggal nambahin apa? Tinggal nambahin per V kuadrat. Nah, begitu caranya. Ya, coba kita analisis one by one ya. Karena U aksennya adalah 3, terus V aksennya adalah 4x min 1 yang tadi kita kerjain di slide atau bagian sebelumnya. Min, mana U-nya? U-nya 3x plus 2, V aksennya 4. Boleh kamu kalikan nggak masing-masing ke sini? Boleh kamu kalikan nggak? Ini boleh. Kamu kalikan masing-masing ke sini. Boleh. Ini juga boleh kalikan ke sana. Ini juga boleh kalikan ke sana. Ya gitu. Itu untuk langkah detailnya ya. Coba, oke, saya hapus dulu sebentar nih. Hapus dulu biar nanti enak ya. Hapus dulu. Oke, berarti hasil dari yang tadi kita kalikan itu adalah ini ya, 12x. Nah, ini dapat dari mana? Ini adalah ini adalah hasil kuadrat dari yang bawah atau V aksennya. Ini V aksen yang tadi ada di slide sebelumnya. Ini V aksen atau V pangkat 2-nya. Hasilnya 16x kuadrat min 8x plus 1. Saya anggap perkalian kuadrat ini udah paham ya. Ini tinggal kenapa hasilnya 11. Nah, ini ada yang sama gak? 12x min 12x. Habis. Oke. Stop sampai situ? Belum. Ada apa? Min 3 min 8. Kamu ngutang 3, ngutang 8.
Utangnya gimana? Tambah banyak, jadi minus 11. Jadi ini bisa kerjain lagi gak? Udah, mentok sampai sini untuk F aksen U bagi V. Begitu. Andai kata ini masih bisa dibagi, misalnya bisa dicoret masing-masing nih, ya silakan saja. Tapi kalau misalnya nggak bisa apa-apa, atau salah satu tidak bisa dicoret, ya it's okay, berhenti sampai sini hasilnya mentok. Iya, seperti itu. Ya, itu untuk U per V. Jadi konsepnya gimana? Konsepnya adalah menambahkan V kuadratnya itu di bawahnya ya. Ya kan ya? Karena kan perkalian U kali V adalah U aksen kalikan V min U kali V aksen. Begitu. Jadi pengembangan step by step, pelan-pelan asal bisa aja. Tapi jangan sampai kalian belajar itu ntar aja SKS sistem kebut semalam ya. Saya rasa itu nggak bakal mungkin. Kenapa? Kayak kita menuangkan air dalam ember, terus kamu tuangkan ke dalam botol kecil, tuangin semuanya, jadi jangan pelan-pelan semuanya. Yang masuk dalam botol sedikit atau banyak? Malah saya rasa banyak yang kebuang kan gitu, yaitu ya. Jadi belajar itu pelan-pelan tapi asal masuk begitu. Ya, saya clearkan. Ya, seperti itu ya. Oke, berarti jawabannya mana? Jawabannya yang E yang tadi. Ya, begitu sampai sini. Ya, untuk nomor soal 11 yang berikutnya ini pengembangan ya. Nanti di slide berikutnya akan saya bahas ya, atau nggak apa-apa kita mungkin kasih gambaran dulu. Jadi ketika ada F aksen X sama dengan 4, jadi gini, kalian setelah kamu turunkan, masukkan angka 4 ini. Jadi gitu intinya. Jadi misalnya gini ketemu. Misalnya ketemu 2x kuadrat sama dengan hasil tadi kan 4 F aksennya ya. Jadi yang X itu kamu ganti jadi 4. Jadi 2 dikali 4 kuadrat. Nah, hasilnya sekian. Ya, seperti itu gambaran ya. Mungkin gambaran bisa saya satu aja soalnya ya. Kayak begini. Nah, begini. Turunkan dulu baru begitu. Ya, jadi hasil dari turunan itu adalah yang tadi ya. Ini kan saya rasa ini udah bisa kamu turunkan. Ini kamu turunkan X kuadrat, ini min 4 jadi X jadi min 4 saja. 6-nya kenapa nggak ada? Karena di belakang X 6 tidak ada X-nya variabelnya. Karena F aksen dalam kurung X sama dengan 4, maka yang ini kamu sejajarkan dengan 4. Jadi nanti menyambungnya kemana? Nyambungnya itu ke persamaan linier. Ya, kamu cuma nyari nilai X-nya saja. Boleh gak kita balik 6X min 4 sama dengan 4? Boleh, coba kita coret. Kita tidak menggunakan cara di slide ya. Coba kita coret-coret. Kalau saya enakan begini. 6X min 4. Ya, itu sama dengan 4. Nah, berarti 6X-nya kan tidak ruas ya. Artinya di sebelah sini. Apa yang ini? Jadi ini tetap. Ya, pindah ruas. Ini pindah ruas ke sana. Pindah ruas jadi apa? Tandanya tambah. Jadi tambah 4 jadi 8. Jadi 4 tambah 4 8. Maka turun 6X. Nah, nyari X gimana? Nyari X adalah 8 dibagi dengan 6, atau bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. Bagi 2 jadi berapa? Jadi 4/3. Ya, caranya matching begitu ya. Jadi gitu ya. Jadi saya nggak suka 4 itu di depan. Saya bikin aja yang di belakang. Boleh aja. Yang jelas ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Jangan sampai kalian pindah ruas ini salah, karena ini pelajaran SMP ya, kelas 10. Kelas 7. Ya. Paham? Oke, saya clearkan. Berarti apa jawabannya? X-nya sama dengan 4/3. Nah, begitu. Jadi untuk soal yang nomor 12 nanti dan berikutnya itu akan saya jelaskan di materi turunan di part ketiga. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe di channel saya ya. Jadi untuk pengembangan ke depannya kita bisa lebih baik lagi. Oke? Saya rasa cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat ya. Dadah.